Iya. 10 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan? Iya, amin. Betul. Nanti udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan? Nanti tinggal bagian saya. Semangat, amin. Medan minggu depan lagi bikin nyicil sedikit-sedikit. Jangan beneran Jal. Kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pegawai lagi. Oke, dibacain ada berapa kerugian sih Mi? Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Mbak Niki, God bless you. Oh pastilah, pasti. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau Iya. semua jaksa kayak jaksa gua penuh hutang gondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi itu terlalu tinggi nggak, Mi? Tuntutannya Enggak kurang. Tadinya gua mikirnya tuh satu window gitu. Gua bakal ditaruh di situ terus. dendanya 12 Berarti optimis kalau bebas dari penjara ya kan ya? Ya harus karena kan memang nggak ngelakuin. Ami yang dibacain JPU Terus udah bingung tuh. Udah itu makanya gua tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh dituntutan itu mengarang-arang? Iya. Kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udah, udah selesai. Apa aja ditambah-tambahin bawa aja. HP-nya ke bawah, Teh. Itu tadi nanyain. HP-nya ke bawah, Teh. Harta. Nanti dimarahin. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa Iya, benar. JPU yang di kasus gue itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPS, LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh nggak? Dona sama Bani. Aduh, thank you. God bless you. Karena hubungan hukum itu terbangun sehingga adalah percakapan dan lain sebagainya. Ini tidak disampaikan oleh jaksa dalam tuntutannya. Dia tidak menyampaikan bagaimana proses Reza berupaya mencari tahu keberadaan Nikita, berupaya mencari tahu bagaimana supaya saya bisa ketemu Nikita. Jaksa tidak menguraikan itu dalam tuntutannya. Nah, maka menjadi tidak logis kalau tiba-tiba fakta itu tidak diungkapkan dalam persidangan, terus tiba-tiba ada percakapan. Ini kan harus mundur dulu, tarik mundur. Fair lah, gitulah maksud saya. Fair bahwa Reza itu pernah meminta tolong kepada Nikita Mirzani melalui Oki dan Mail. Nah, ini yang tidak diuraikan. Nah, sehingga bagaimana kemudian semua proses ini sampai ke ending kalau awalnya nggak ada gitu. Nah, ini sumbernya adalah dia minta tolong ya. Kita berkali-kali di persidangan saya membahas soal percakapan malam Mail, baiknya aku bagaimana, aku mau baik-baik saja. Itu kan semua proses meminta bantuan ya, seperti yang sudah disampaikan kemarin ahli bahasa. Baiknya aku bagaimana itu secara linguistik bahasa ya punya makna apa? Ahli bilang kalau seperti itu berarti dia itu punya masalah yang tidak bisa lagi diselesaikan oleh Reza Gladys, sehingga dia itu harus meminta bantuan. Kepada siapa dia minta bantuan? Kepada orang yang bisa memberikan solusi. Mintalah dia bantuan kepada Oki, kepada Mail. Nah, itu hari ini di tuntutan tidak diuraikan oleh jaksa penuntut umum. Bang Usman, tadi juga ketika pembacaan tuntutan disinggung perilaku selama di persidangan kita, gimana? Ya, tadi soal itu saya kan sudah sampaikan. Perilaku itu disampaikan oleh Nikita itu di dalam forum persidangan ya. Kalau kemudian itu dianggap sebagai sebuah tindakan tidak menyenangkan atau tidak sopan lah ya, tentu hakim dalam perkara ini akan menegur Nikita, kamu jangan begitu, saudara jangan begini, itu ya konteksnya di situ. Nah, maksud saya gini, itu soal perasaannya jaksa saja ya kan. Jaksa jangan baper melakukan proses penuntutan, melakukan proses persidangan. Kami pun biasa, mereka juga sikap yang sama diperlihatkan kepada kami. Kami tidak bilang kalau mereka tidak sopan. Ya kan, kami biasa saja gitu. Karena apa? Kami memahami itu adalah sebuah bentuk penegakan hukum dalam mencari keadilan dan kebenaran. Nah, proses ini semua disampaikan atau dilakukan oleh Nikita dalam forum persidangan, ya. Sehingga kalau itu disampaikan sebagai diasumsikan atau disimpulkan sebagai perbuatan tidak sopan, itu menurut saya ya itu
subjektivitas dari jaksa saja gitu. Artinya bukan lagi karena proses persidangan atau penegakan hukum ini, gitu ya. Upaya dari tim kuasa hukum seperti apa? Ya kita akan siapkan itulah. Pledoi kita siapkan. Ataupun aksi yang dapat menghapus sifat melanggar hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Sebelum kami sampai pada tuntutan terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan, terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan, terdakwa berbelit-belit di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang melakukan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguduganya berupa hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum, dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta, 9 Oktober 2025, penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Oke, udah selesai 11 tahun dituntut. Tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian menyembunyikan berarti menyimpang atau menutup dan sebagainya supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan.
yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement, selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan atau uang dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya atau layering. Setelah proses placement dan layering dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering, atau placement langsung ke integration. 8. Bahwa benar, kata menyamarkan memiliki arti menjadikan atau menyebabkan dan sebagainya, samar atau mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik dengan cara menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter, sehingga saksi Reza Gladys secara terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan dalam 2 tahap, dengan rincian tahap pertama sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara transfer, dan tahap kedua sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara tunai. Bahwa atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening 4970788099 atas nama PT Bumi Wisesa dengan cara mengirimkan pesan berupa gambar yang berisi nomor rekening dalam percakapan WhatsApp. Bahwa uang sebesar 2 miliar rupiah tersebut dikirimkan ke rekening BCA atas nama PT Bumi Parama Wisesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah Lighten 635-653 di Navapak BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys mengenai sisa uang 2 miliar rupiah, dan uang tersebut akan diserahkan pada pukul 15.00 WIB di Wakiwan Belpak Mall yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 15.39 WIB, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys, dan saksi Ataubah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi Ataubah Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail. Selanjutnya saksi Ismail pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat Perdana Residence, Jalan Perdana, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2024 terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1.400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Parama Wisesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah di Navapak BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan sejumlah uang atas transaksi jual beli dan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Bahwa dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. C.
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 1. Bahwa yang dimaksud yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. 2. Menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana A. Korupsi sampai dengan Z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 4. Bahwa tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dalam perkara ini adalah tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sehingga memenuhi pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 5. Bahwa unsur menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement. Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya, atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga pola tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada pola placement, layering, atau placement langsung ke integration. Bahwa unsur menyamarkan adalah perbuatan antara lain mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan termasuk uang nampak seolah-olah berasal dari hasil yang sah, dan sebagainya. Bahwa tindakan menyamarkan jika dikaitkan dengan teori netralisasi dalam kriminologi, tindakan menyamarkan uang hasil tindak pidana atau predikat crime yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki merupakan bentuk salah satu dari teknik netralisasi dalam kriminologi, yaitu denial of responsibility. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki selalu menyatakan bahwa tindakan mereka bukanlah perbuatan melawan hukum. Denial of responsibility menjelaskan bagaimana terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki menyangkal tanggung jawab dengan mengklaim bahwa perbuatan mereka tidak disengaja atau karena hal tersebut bukan merupakan tindak pidana. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki justru melihat diri mereka sebagai korban keadaan dan menjadi justifikasi untuk membenarkan tindakannya. Bahwa teori ini bersesuaian jika dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan terdakwa Nikita Mirzani. 7.
bahwa unsur asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu asal-usul mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infak, sodaqah, hibah, warisan, dan sebagainya. Bahwa asas praduga bersalah yang diterjemahkan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam hal ini menjelaskan jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Sumber mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. Lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya. Peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan. Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah yang berada di Nafapak BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga seolah-olah transaksi transferan tersebut terlihat wajar tanpa diketahui asal-usul dana yang digunakan, dikarenakan pembayaran suatu properti ke developer itu sudah masuk kategori membelanjakan dan masuk ke dalam definisi membelanjakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun yang harus dilihat dalam transaksi yang dilakukan saksi Reza Gladys atas arahan dari saksi Ismail yang ditujukan kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut adalah uang tersebut sudah terdakwa Nikita Mirzani ketahui secara sadar dan secara pasti dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman pencemaran, sehingga apabila dilihat dari perpindahan atau transaksi keuangan dapat dipastikan ada tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang yang dipergunakan, dikarenakan saksi Reza Gladys tidak membayar langsung kepada terdakwa Nikita Mirzani, tetapi langsung ke PT Bumi Paramawi Sesa. Apabila dilihat dari kacamata pencucian uang, terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin harta kekayaan hasil kejahatan itu mendekat kepada dirinya. Artinya dia menjauhkan transaksi yang dilakukan. Seandainya terdakwa Nikita Mirzani mempunyai rekening pribadi, lazimnya tentu pembayaran uang dari saksi Reza Gladys ditransfer ke rekening terdakwa Nikita Mirzani terlebih dahulu, tidak langsung kepada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah pihak PT Bumi Paramawi Sesa, sehingga dapat disimpulkan adanya motif tujuan sebagai sikap batin atau niat jahat dari terdakwa Nikita Mirzani untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul supaya tidak ketahuan jika uang tersebut merupakan hasil kejahatan. Pada tanggal 15 November 2024, atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki di Waki One Bear Park di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian setelah saksi Ismail Marzuki menerima uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys tersebut, saksi Ismail menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani di rumah terdakwa Nikita Mirzani di Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yang selanjutnya, pada tanggal 18 November 2024, terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 164 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah di Nafapak BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa adapun penyerahan uang secara tunai dari saksi Reza Gladys kepada saksi Ismail Marzuki
yang kemudian diberikan lagi kepada terdakwa Nikita Mirzani tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana, khususnya terkait informasi asal-usul dana dan tujuan penggunaan dana, yang kemudian uang tersebut terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai sebesar Rp1.486.234 ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Bumi Parama Wisesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan, antara lain ditujukan untuk mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan tersebut uang nampak seolah-olah berasal dari hasil sah. Bahwa terkait penyerahan uang dari saksi Reza Gladys Fetrianisari sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, kemudian terdakwa Nikita Mirzani setorkan secara tunai sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri PT Bumi Parama Wisesa tersebut. Dapat terlihat mekanisme transaksi tunai adalah sebuah pilihan bagi terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pencucian uang, karena transaksi keuangan di dalam bentuk uang tunai tidak akan tercatat di perbankan, di mana terdakwa Nikita Mirzani memilih transaksi tunai dengan tujuan agar tidak terlihat atau terlacak asal-usul uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan karena diperoleh dengan cara memaksa saksi Reza Gladys untuk memberikan uang tersebut, dan apabila uang tersebut tidak diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail, maka terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran dengan cara speak up di media sosial yang dapat menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter. Bahwa terhadap uang sebesar 3.400.486.234 rupiah yang terdakwa Nikita Mirzani bayarkan ke PT Bumi Parama Wisesa adalah berupa benda bergerak yang berwujud dengan diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, yang seolah-olah bersumber dari harta kekayaan yang berasal dari hasil usaha terdakwa Nikita Mirzani yang sah. Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dengan cara mentransfer atau membelanjakan dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana secara langsung untuk pembelian suatu aset dikenal dengan modus third party payment yang memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sehingga tidak diketahui asal-usul dana merupakan hasil tindak pidana. Bahwa dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang dengan cara mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BC atas nama PT Bumi Parama Wisesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah milik terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada tanggal 15 November 2024 atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi Reza Gladys terpaksa memberikan uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail di Waki Wanderpark yang berada di Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ismail menerima uang secara tunai sebesar 2 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys. Saksi Ismail menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani di rumah terdakwa Nikita Mirzani, sehingga dari perbuatan tersebut dapat terlihat baik transaksi secara transfer maupun secara tunai seluruhnya melalui saksi Ismail Marzuki untuk kepentingan dari terdakwa Nikita Mirzani, yang membuat terdakwa Nikita Mirzani tidak terlihat terlibat secara langsung dengan cara terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki setiap saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan Reza Gladys.
dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, jadi dapat diartikan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan, membelanjakan, dan yang diketahui secara bersama-sama merupakan hasil tindak pidana pemerasan dengan ancaman pemerasan dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, sehingga terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki secara sadar telah melakukan rencana bersama, pelaksanaan bersama, dan